Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya pengen semangatnya lebih lagi. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom, yes. Ada sukacita, amin. Amin ya Bapak Ibu sekalian. Pagi hari ini, saat ini kita mau sama-sama datang kepada Tuhan. Kita mau jadikan Tuhan Yesus yang pertama di dalam kehidupan kita, amin. Dialah sumber sukacita kita, amin. Dia sumber pengharapan kita, amin. Mari kita mau sama-sama jadikan dia yang pertama dan yang utama dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkaulah harapan kami Tuhan. Di dalam kesesakan kami Tuhan. Yes Tuhan. Hanya Kau Yesus.
sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu sekalian. Namamu berkuasa, sanggup bangkitkan. Oh, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapan kami Tuhan, harapanku di dalam-Mu ya Tuhan, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Oh harapan, oh harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Tak pernah gagal, tak pernah gagal rencana-Mu. Terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu. Terangi hidupku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, masa depanku dalam-Mu. Mari kita mau angkat tangan kita katakan, harapanku di dalam-Mu. Yes Tuhan, hanya Kau Yesus kuatku. Kami percaya Tuhan, ku percaya, oh Tuhan, ku aman dalam-Mu. Mari kita mau katakan lagi, harapanku Tuhan, harapanku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Ini kami jemaat-Mu Tuhan, kami berharap hanya pada-Mu Tuhan. Percaya Yesus, ku aman dalam-Mu. Harapanku Tuhan, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Yes, terima kasih Tuhan. Percaya, oh, ku aman dalam-Mu. Yes, harapan kami Tuhan hanya Engkau. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya,
aman dalam-Mu. Katakan ku percaya Tuhan, ku percaya ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku percaya ku aman dalam-Mu. Haleluya. Kami bersorak bagimu, Yesus Tuhan, pengharapan kami, sukacita kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yes, kami percaya Tuhan. Yes, Kau sanggup melakukan perkara yang ajaib Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala dosa, segala pergumulan kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau berikan kemenangan buat kami Tuhan. Yes, yes, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya dengan janji-Mu Tuhan. Kalau Engkaulah perisai kami, gunung batu kami, perlindungan kami Tuhan, sukacita kami dan harapan kami Tuhan. Kami percaya kepadamu Tuhan. Kami mau percaya hanya kepadamu Tuhan. Kalau saat ini Tuhan, mungkin ada dari antara kami yang mungkin mulai ragu Tuhan. Iman kami mulai goyah Tuhan. Kami minta saat ini Tuhan. Tuhan kuatkan lagi Tuhan. Tuhan teguhkan lagi Tuhan. Kami minta kekuatan yang daripadamu Tuhan. Supaya seumur hidup kami Tuhan. Kami percaya, kami berharap hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi mari kita mau berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang ajaib, Dia Allah yang mulia. Yes Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan setiap kita yang siap, kita mau sama-sama katakan amin. Yes, haleluya. Masih semangat Bapak Ibu sekalian? Semangat ya. Kita percaya Dia tidak pernah gagal, amin. Amin Bapak Ibu sekalian. Kita harus percaya Bapak Ibu sekalian karena Dia Allah yang tidak pernah gagal. Dia pasti akan menggenapi firman-Nya dan janjinya dalam hidup kita. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku Allah mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Yes. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang tak pernah gagal. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku Allah mulia,
kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku Allah mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Sebab Dia Allah, sebab Dia Allah, Raja segala raja. Kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku Allah mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Sebab Dia Allah, Raja segala raja. Kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku Allah mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Sebab Dia Allah, yes. Sebab Dia Allah, Raja segala raja. Kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku Allah mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Yesusku, Yesusku Allah mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Terima kasih Tuhan. Kita mau berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Yes. Kami mau jadikan Engkau yang nomor satu di dalam hidup kami Tuhan. Pengharapan kami dan sukacita kami Tuhan. Jauh lebih indah dari emas yang mulia, Namamu berharga bagi hidupku. Jauh lebih kuat dari semua yang ku tahu, Namamu melekat di dalam jiwaku. Namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku, dan selalu menjadi yang utama di rinduku. Oh, dimanapun ku berada tak akan berubah, selalu berada di tempat pertama. Yes, di tempat pertama Tuhan hanya Engkau. Jauh lebih indah dari emas yang mulia, Namamu berharga bagi hidupku. Jauh lebih kuat dari semua yang ku tahu, Namamu melekat di dalam jiwaku.
pertama di hatiku dan selalu menjadi yang utama di rinduku. Dimanapun ku berada tak akan berubah, namamu selalu berada di tempat pertama. Namamu selalu ada di tempat pertama. Yes Tuhan, di hatiku dan selalu menjadi yang utama di rinduku. Dimanapun ku berada tak akan berubah, namamu selalu berada. Yes, Kau selalu di tempat pertama dalam hidup kami Tuhan. Amin, amin Tuhan. Mari kita berikan sorak-sorai bagi Dia, Allah yang ada di tempat pertama dalam hidup kita. Haleluya. Yes, terima kasih, terima kasih. Saya persilakan Bapak Ibu sekalian boleh kembali duduk. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Yesus. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Yes. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Terima kasih Tuhan, kekuatan kami Tuhan. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Amin, amin Tuhan, kami terima anugerah-Mu Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Yesus.
pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Oh, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah. Mari kita mau sama-sama sekali lagi bangkit berdiri. Kita mau katakan bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Oh, anugerah-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Amin Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Ya, mari kita beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi ini kami boleh kembali berada di rumah Tuhan untuk beribadah kepadamu. Berkati kami, telinga kami, jasmani rohani untuk mendengar sabda Tuhan pada pagi ini. Saat ini juga urapi hamba-Mu untuk menyampaikan pesan-pesan yang telah Engkau taruh dalam hatinya. Biar urapan dan hadirat-Mu nyata dan firman Allah menjadi rema bagi kehidupan kami. Urapi dan berkati jemaat mendengar sabda Tuhan dan mendengar apa yang ingin Kau katakan kepada kami semua. Terpujilah nama-Mu. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Kita yang siap diberkati Tuhan, berkata dengan iman bersama-sama,
Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Silahkan Bapak Ibu duduk kembali. Puji Tuhan. Pagi ini saya boleh berada kembali bersama saudara di rumah Tuhan. Minggu lalu saya tidak bisa datang karena Bu Yohan kena vertigo, tidak bisa bangun. Ya, saya khawatir kalau dia dipaksa jalan bisa ambruk ya, karena kalau sudah muter itu ya kalau tidur aja dia pegangan tangan saya. Jadi 1 minggu ini kalau tidur kami bergandengan tangan. Bu Yohan muter pegang tangan saya pegang tangan dia. Jadi indah ya. Nah, pagi ini firman yang akan saya sampaikan bertema berubah menjadi seperti Kristus atau seperti Yesus. Dalam tema besar kita, The Year of Transformation atau tahun transformasi, kita berubah, bertumbuh menjadi seperti Kristus. Nah, mari sekarang kita baca dulu satu ayat dalam Matius 11 ayat 23. Maaf. Minum dulu. Ya, mari kita baca bersama-sama Matius 11, 29, 1, 2, 3. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus yang mengajak kita untuk belajar dari Tuhan. Dan 2 hal yang tadi disebutkan, apa yang kita perlu belajar, 2 hal ini, yaitu lemah lembut dan rendah hati. Dan kalau kita mau belajar 2 hal, maka jiwa kita akan mendapat ketenangan, mendapat kedamaian. Ya, ketenangan atau kedamaian. Kan dengan belajar lemah lembut dan rendah hati. Mari kita lihat lemah lembut itu apa, rendah hati itu apa. Lemah lembut dalam bahasa Inggris itu meekness. Ya. Meekness itu apa? Definisinya someone who has the power to take revenge but never does so. Artinya orang yang punya power untuk membalas tapi tidak melakukannya. Itu lemah lembut. Jadi lemah lembut itu bukan kelemahan, tidak sama dengan lemah. Walaupun hampir sama ya. Kalau lemah lembut meekness. Kalau kelemahan weakness, hampir sama. Meekness lemah lembut, weakness kelemahan. Tapi meekness tidak sama dengan weakness. Kalau meekness ini kekuatan, punya power, itu lemah lembut, tapi tidak mau membalas. Ya, kalau mau membalas tidak punya kemampuan, yaitu weakness, kelemahan. Tapi lemah lembut bukan kelemahan. Lemah lembut itu kekuatan, punya power, punya kekuatan. Mau membalas bisa, tapi tidak mau membalas. Ya, kalau orang punya power, bisa membalas, selalu membalas, itu bukan lemah lembut, ya. Itu
apa namanya ya kekuatan ya. Tapi kalau punya kekuatan, punya power untuk membalas tapi tidak mau membalas, itulah yang namanya lemah lembut. Tuhan Yesus punya kekuatan untuk membalas orang-orang yang menyakiti dia, yang mensolimi dia. Tapi Tuhan tidak pernah membalas. Kalau dia mau membalas, dia bisa memanggil bala tentara malaikat, menghancurkan orang-orang yang akan menangkap dia atau akan menyengsarakan dia, akan mendera, akan mencambuk dan menyalibkan dia. Tapi dia sama sekali tidak mau membalas. Itulah lemah lembut. Ya, sama dengan weakness, kelemahan. Itu yang pertama. Tuhan mau kita menjadi orang yang bukan yang lemah, tapi lemah lembut. Ya, menjadi orang yang meekness. Bukan weakness, bukan kelemahan, tapi kekuatan. Yang kedua, rendah hati. Nah, kita tahu semua, saya kira rendah hati kita sudah tahu, tidak sombong, tidak kemelinti, ya, tidak ugal-ugalan, tidak sok jagoan, tidak sok sok itu bahasa Jawanya. Sok hebat, sok sugih, ya, sok pinter, ya, itu bukan rendah hati. Ya, rendah hati itu menganggap orang lain lebih hebat mungkin ya. Ini rendah hati yang sejati. Ya. Ayat yang kedua, Roma 12 ayat 2. Mari kita baca bersama-sama. Roma 12 ayat 2. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi, jangan menjadi serupa, tetapi berubah oleh pembaruan budimu. Sehingga kita dapat mengerti kehendak Allah yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ini yang menjadi kehendak Allah. Lebih jelasnya, saya tampilkan bahasa Inggrisnya. Be not conform. Not conform. Conform itu serupa dengan dunia, menjadi sama dengan dunia. Conform to this world, ya, menjadi serupa dengan dunia ini. But be ye transform, ini transformasi. Tetapi alamilah transformasi. Ya, kita mengambil tema tahun transformasi ini. Supaya kita jangan menjadi sama dengan dunia, berubah, mengalami transformasi. Bagaimana kita bisa mengalami transformasi? Dikatakan tulisan selanjutnya, by the renewing of your mind. By the renewing. Renewing itu pembaharuan of your mind. Mind itu akal budi. Dengan pembaharuan akal budi. Akal budi itu apa? Mind, perasaan, pikiran, kehendak ini. Berubah melalui pembaharuan budi. By the renewing of your mind. Mind itu, akal budi itu pikiran, perasaan, kehendak. Mungkin istilah modernnya itu paradigma. Ya, berubah melalui perubahan paradigma. Memiliki paradigma baru, bukan paradigma lama. Pikiran, perasaan, kehendak, paradigma itu seperti piringan hitam. Ada jalurnya, ya, ada alurnya. Kalau piringan hitam lewat alur itu ya bunyinya pasti begitu. Lewat piringan lagu Allahku dahsyat ya keluarnya nanti pasti itu. Ya, CD pun sama, ada alurnya, ada jalurnya. Kayak kereta api itu lewat jalur itu ya sampai tujuannya.
tidak belok-belok. Dan kalau lewat jalur kereta api itu ya pasti sampai di situ. Jalur Surabaya sampai Surabaya ya. Jalur Semarang sampai Semarang. Jalur Jogja sampai Jogja. Jalur Solo Balapan ya sampai Balapan. Jadi paradigma dan perubahan paradigma ini sangat penting. Karena orang kalau paradigmanya tidak berubah, seumur hidup, hidupnya juga tidak berubah. Ya wis ngono-ngono wae kuwi. Tidak ada perubahan. Tidak mengalami sesuatu yang heran, yang ajaib. Jadi mengubah paradigma sangat penting. Karena mengubah paradigma akan mengubah hidup kita. Paradigma berubah, hidup berubah. Paradigma tidak berubah, hidup tidak berubah. Nah, saya akan memberikan 2 contoh tentang paradigma yang berubah. Yang pertama, seorang bapak kerjaannya sales. Ini di Amerika kejadiannya, namanya Bapak Lee Iacocca. Ya, Bapak Lee Iacocca itu seorang sales. Dan satu hari dia mendapat pencerahan paradigma. Dia memberi tawaran pada Coca-Cola. Apa tawarannya? Dia ketemui marketing manajernya. Dia bilang, mau enggak saya kasih ide agar Coca-Cola omsetnya naik 100%. Ya, agar omset Coca-Cola itu naik 100%. Tapi kamu harus bayar. Bayarnya berapa? 1 miliar. Saya kasih kamu ide, kalau terjadi bayar 1 miliar. Kalau tidak terjadi gratis, tidak usah bayar. Ya, kalau Coca-Cola omsetnya naik 100%, pasti untungnya lebih banyak dari 1-2 miliar. Ya, jadi pasti sales manager bilang, oke, saya kasih kamu 1 miliar kalau dalam tahun depan, 1 tahun naik 100%. Kalau tidak, gratis, tidak jadi bayar. Oke, idenya apa? Pak Lee Iacocca ini berkata, idenya gampang. Apa? Coba kamu bikin botol atau kaleng. Masukkan Coca-Cola dalam botol atau kaleng. Dijual eceran di supermarket, toko-toko retail, toko-toko swalayan, semua warung. Kasih di situ botol Coca-Cola, kaleng Coca-Cola. Dalam 1 tahun saya jamin omsetmu naik 100%. Dan kamu bayar saya 1 miliar. Kalau tidak terjadi, omsetmu tidak naik atau naiknya cuma 10-20%, gratis, tidak usah bayar. Oke. Tanda tangan notaris. Jadi dicoba tahun berikutnya. Dan ternyata apa saudaraku? Omset Coca-Cola naik bukan 100%, tapi naik 300%. Saudaraku. Ya, bukan 100%, 300%. Gara-gara dibotolin dan dikalengin. Masuk botol, masuk kaleng, sampai sekarang. Dulu tidak ada botol Coca-Cola. Kaleng Coca-Cola tidak ada. Adanya di bar-bar atau di nightclub atau di tempat-tempat tertentu orang bisa beli Coca-Cola, ya, dengan dispenser yang ada di situ. Tapi sekarang di mana-mana orang bisa mudah beli Coca-Cola, ya, di warung-warung, bahkan sampai ke desa-desa, warung-warung kecil itu jual Coca-Cola. Dan tentu Bapak Lee Iacocca ini mendapat bayaran 1 miliar.
Dari sales biasa yang kekurangan, sales biasa yang penghasilannya pas-pasan, ya P7. Sales yang penghasilannya, yang hidupnya P7. Apa P7? P7 itu berangkat pagi-pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan. Itu P7. Ya. Berangkat pagi-pagi, pulang petang, penghasilan pas-pasan. Ya, susah hidupnya. Ya, mau bayar kontrak rumah kekurangan. Kalau masih pas, masih lumayan, kurang. Mau bayar sekolah kurang, mau bayar listrik kekurangan, ya. Itu. Ini contoh yang pertama. Orang Amerika. Contoh yang kedua, orang Indonesia. Namanya siapa? Pak Tirta. Pak Tirta itu punya paradigma. Kenapa tidak jual air kemasan? Teman-temannya mengejek. Tirta, kowe wis gendeng ya. Adol banyu kok neng Indonesia. Kalau jual air, adol banyu kuwi ning Arab kono. Timur Tengah laku air. Nek ning Indonesia banyu di mana-mana, air di mana-mana. Siapa mau beli air? Edan gue ya. Dihina sama teman-temannya Pak Tirta. Punya paradigma jual air dalam kemasan. Dihina. Wong edan. Ya, ini orang stres. Tidak punya penghasilan, makanya dia stres. Tapi Pak Tirta tetap pada paradigmanya. Di Indonesia pun air kemasan akan laku. Bahkan ada satu saat orang berkata, jual air kok lebih mahal dari bensin di Indonesia. Kalau air lebih mahal dari bensin itu sana, di Timur Tengah, di Arab atau Palestina atau di mana sana. Di sini kok jual air lebih mahal dari bensin. Orang ngenyek, menghina dia. Tapi sejarah membuktikan Pak Tirta menjadi miliarder air, saudaraku, sampai sekarang. Ya, menjadi miliarder karena apa? Karena paradigma. Itulah power of paradigm, ya. Power of paradigm, kuasa paradigma, power paradigma. Jadi jangan diremehkan. Berubah paradigma itu mengubah hidup kita. Kalau orang mau berubah, yang berubah dulu harus paradigmanya. Selama paradigma tidak berubah, seumur hidup orang itu tidak akan pernah berubah. Hidupnya pun tidak akan pernah berubah. Ya, jadi ini pentingnya kita mengubah paradigma. Dan mari saya mau ajak pagi ini bagaimana kita mengubah paradigma, membuat paradigma baru. Saya akan men-sharingkan sebuah buku yang terkenal di dunia. Namanya, judulnya The 7 Habits of Highly Effective People. Pengarangnya namanya Stephen Covey. Ya, ini buku yang dipakai di sekolah-sekolah bisnis. The 7 Habits of Highly Effective People. 7 kebiasaan dari orang-orang yang hidupnya efektif atau berhasil. Ya. Stephen Covey pengarangnya. Nah, mari kita lihat apa itu 7 kebiasaan dari orang yang hidupnya efektif dan berhasil. Mengubah paradigma baru, yang pertama, berpikir proaktif. Berpikir proaktif. Apa artinya berpikir proaktif? Tidak usah disuruh, harus belajar, ngerti sendiri apa yang harus dilakukan. Ya, misalnya menghadapi kebakaran, itu tidak usah disuruh, langsung ambil air, disiram apinya sebelum membesar. Jadi jangan tunggu kebakaran, tapi
doing nothing, tidak melakukan apa-apa. Cuma teriak-teriak kebakaran, kebakaran. Itu bukan proaktif. Yaitu propasif. Tapi kalau proaktif, lihat kebakaran, langsung ambil air disiram. Sebelum membesar apinya, biar padam. Tidak usah disuruh. Ya, itu yang pertama. Jadi kalau kita menjadi orang yang punya paradigma baru, mari belajar berpikir proaktif. Jangan tunggu disuruh, jangan tunggu diperintah. Misalnya, saudara di jalan, lihat ibu-ibu yang sudah tua, tiba-tiba jatuh misalnya. Apa yang akan saudara lakukan? Pikiran saudara berpikir apa? Wah, jatuh. Ayo tolongin, tolongin. Ini pikiran proaktif. Nah, kalau tidak proaktif bagaimana? Oh, lihat orang jatuh. Ya, ben, nanti orang lain kali dia nolong. Saya ada keperluan lain. Ya, ini tidak proaktif. Proaktif itu tidak usah disuruh, tidak usah diminta. Sudah datang, dorong, bangunkan. Ya. Kalau dia tidak bisa berdiri, ya diangkat. Bareng-bareng, panggil orang, panggil teman untuk mengangkat dia dan dibawa ke tepi jalan atau tempat duduk yang tersedia di situ. Ini berpikir proaktif yang pertama. Kebiasaan proaktif sangat penting untuk hidup kita. Yang kedua, mulailah dengan akhir dalam pikiran. Contoh, saat saudara di jalan, atau mungkin mobil saudara kebakaran di jalan, apa yang kita pikirkan? Wah, ciloko, ciloko, ciloko. Bingung, panik, stres, malah tidak bisa lari, ikut kebakar. Ya. Nah, kalau mulai dengan pikiran resiko terberat, wah ya paling-paling ya mobil entek satu mobil. Ya ora popong. Di rumah masih ada 3 mobil ya. Ya tidak apa-apa, sudah memang kejadian begitu. Kita melihat resiko yang terberat, kehilangan mobil ini, kebakar, habis. Tapi kita tahu setelah, oh ya paling-paling begini, sudah berpikir yang terberat, resiko yang terberat, tapi sudah bisa menerima kenyataan yang terberat itu masih enteng. Yang terberat ini masih bisa dihadapi. Ya. Jadi ini pikiran dari orang yang efektif. Yang ketiga apa? Utamakan yang utama. Jadi dalam hidup ini kita harus bisa mengutamakan yang utama. Mana yang utama? Prioritasnya apa? Misalnya dalam pelayanan, ya, dalam hidup ini prioritas nomor 1 Tuhan, ya, nomor 2 keluarga, nomor 3 pekerjaan, nomor 4 pelayanan. Duh, banyak orang tanya kok nomor 4 Pak, pelayanan ya nomor 1. Bukan. Ya, yang nomor 1 itu Tuhan. Yang pelayanan nomor 4, tapi banyak orang tidak bisa membedakan antara Tuhan dan pelayanan. Ada orang yang pelajar ya, misalnya contoh anak-anak muda, siang malam aktif pelayanan ya, ikut kur, ikut musik, ikut paduan suara ya, kur tadi ya, apalagi ikut WL, ikut singer, ikut doa. Tapi akhirnya apa? Ya pekerjaannya, sekolahnya kacau. Nah kalau Bapak Ibu punya anak aktif ke gereja,
tapi akhirnya rapotnya berwarna semua. Pasti tidak suka anaknya ke gereja. Wes nyo, nih orang usah ke gereja, belajar sih, beresin pelajaranmu di sekolah. Betul enggak, saudara? Orang tua pasti tidak suka kalau anaknya ke gereja terus dan pelajarannya kacau, rapotnya merahnya banyak. Tapi sebaliknya, kalau dia ke gereja, rapotnya bagus, ya, nilainya bagus semua. Orang tua tidak masalah anaknya tiap hari ke gereja. Utamakan yang utama Tuhan, kedua keluarga. Jadi keliru kalau kita mengutamakan pelayanan, mengabaikan keluarga. Karena keluarga prioritasnya nomor 2, pekerjaan nomor 3. Berapa tahun yang lalu ada seorang bapak yang minta didoakan. Kenapa Pak? Pak, saya mau menginjil. Kemana? Ke Kalimantan. Loh, yang ngirim siapa? Organisasi misi mana? Gereja mana yang ngirim kamu? Tidak ada. Lah kamu kenapa mau? Ya mau saya sendiri menginjil ke Kalimantan. Loh, lalu pekerjaanmu gimana? Dia punya pekerjaan waktu itu dealer minyak tanah. Ya masih ada minyak tanah. Lah pekerjaanmu gimana? Minyak tanahnya gimana? Wes tak serahno Tuhan. Nanti biar istri saya yang mengurus. Loh apa? Ndak repot apa ndak keliru kamu? Kamu itu kepala keluarga, punya tanggung jawab pekerjaan. Bukan istri yang harus kerja, cari nafkah. Kamu suami harus cari kerja untuk menafkahi keluargamu. Tapi saya mau pelayanan ke Kalimantan, Pak. Ya, tapi ingat prioritasnya keluarga nomor 2. Pelayanan nomor 4. Dan pekerjaan nomor 3. Jadi keliru kalau gara-gara pelayanan kamu mengabaikan keluargamu dan mengabaikan pekerjaanmu. Salah. Tapi dia tidak mau tahu. Saya bilang ini tidak mengutamakan yang utama, mengutamakan yang tidak utama. Keliru saudaraku ya. Jadi yang utama harus jadi yang utama, yang bukan utama jangan diutamakan. Contohnya ada kebakaran, ada orang yang mau menolong, ada anak yang masih ketinggalan, bayi yang masih ketinggalan. Soalnya berkata, bayiku, anakku masih di dalam. Orang ini mau menolong, nekat masuk, walaupun rumah sudah kebakar, dia masuk. Tapi karena tidak mengutamakan yang utama, waktu masuk, dia ambil selimut bayi itu. Bayinya malah tidak diambil. Jadi yang diambil selimutnya, dibawa keluar. Ini bu. Ibunya senang, pikirnya anaknya dibawa keluar. Loh, lah kok selimut sing digawa metu. Anakku di dalam. Nah, itu contohnya kalau tidak belajar mengutamakan yang utama. Selimut perlu, mungkin harganya mahal, branded. Tapi bayi itu lebih perlu. Ya, anak itu lebih perlu dari selimutnya. Ini mengutamakan hal yang utama. Terus berikutnya yang keempat, pikir win-win. Menang-menang, jangan menang kalah. Pikiran kita menyelesaikan masalah harus win-win solution. Solusi yang win-win. Ya, tidak menang kalah, tidak menang-menang. Tidak kalah-kalah atau menang kalah. Ini contoh soal waktu mamanya Bu Yohan meninggal, dalam keluarga ada 2 pendapat. Ya, pendapat pertama dikubur di Semarang. Kedua dikubur di Salatiga, ya dengan berbagai macam alasan lah. Nah,
waktu itu sebelum meninggal, mamanya Buyan pesen, kalau dia sudah meninggal nanti, anak-anak tidak boleh gegeran, harus rukun, dan harus saling tolong-menolong, yaitu pesan orang tua. Jadi kami berunding bagaimana supaya win-win solution, menang, tidak menang kalah, menang. Yang mau kubur Semarang menang, mau kubur Salatiga juga menang. Gimana solusinya? Nah, setelah dirunding, akhirnya ada keputusan. Jadi mama itu jenazahnya disemayamkan di Semarang, di Tionghoa Iwan waktu itu ya, dan banyak saudara-saudara yang hadir pada waktu tutup peti dan mesongan. Lalu pada hari Minggunya dibawa ke Salatiga, dimakamkan di Salatiga. Ya. Jadi win-win. Yang Semarang senang karena disemayamkan di Semarang, yang mau Salatiga juga senang karena dikuburnya di Salatiga. Ya, ini contoh solusi yang win-win, pikiran yang win-win. Ya, bukan enggak aku sing kuasa, kudu harus dikubur di Semarang. Paksa harus di Semarang. Nah, misalnya begitu, kelompok Salatiga kecewa. Ya, terjadi perpecahan dalam keluarga. Atau yang Salatiga maksa, mama rumahnya di Salatiga harus dikubur di Salatiga misalnya. Tanpa ada tadi solusi untuk yang Semarang. Ya, akhirnya yang Semarang kecewa, terjadi keretaan. Tapi dengan begini, ya semuanya happy. Ya, disemayamkan di Tionghoa Iwan, di Semarang. Waktu tiba hari Minggunya, kubur berangkat ke Salatiga. Jadi itu sebabnya mengapa minggu sebelumnya saya tidak kebaktian karena mengantar jenazah mama ke kuburan. Tapi saya tidak sampai kuburan karena di tengah jalan mobilnya mogok panas. Keluar asapnya, berhenti. Sudah tidak bisa jalan lagi, akhirnya ditowing, ya, pakai towingnya tol itu ya, ditowing ke Bawen, ditarik ke Bawen, terus ditowing ke Semarang. Ya, jadi ini paradigma win-win. Jadi kalau ada suami istri sengketa atau dalam keluarga ada dua pendapat atau bagaimana, carilah solusi yang win-win. Bukan menang kalah, tapi menang-menang. Yang satu menang, yang dua menang. Jangan yang satu menang, yang dua kalah. Yang satu kalah, yang dua menang. Ini pasti tidak baik hasilnya. Jadi paradigma baru itu paradigma win-win. Ya, paradigma menang-menang. Terus berikutnya yang kelima, berusaha mengerti dulu, baru dimengerti. Ya, kadang-kadang orang gegeran karena apa? Salah mengerti, miscommunication, salah mengerti. Akhirnya gegeran, oh jebul ngono toh. Oh iya. Nah, sudah kadang-kadang menyesal kemudian. Maka apa patah berkata, pikir dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Ya, mengerti dulu, baru dimengerti. Jangan mau dimengerti, tapi tidak mau mengerti pendapat orang lain, keinginan orang lain. Ya, pikirnya diri sendiri yang paling baik. Lah ini bukan pikiran paradigma baru, paradigma lama. Pokoknya aku menang. Ya, kamu kalah, aku enggak jadi soal. Nah, ini enggak bisa. Kalau kita mau punya paradigma baru, paradigmanya mau mengerti kenapa kok dia ngotot mau begitu. Ya, ini contohnya keluarga ini, suami istri gegeran karena mau jual rumah atau tidak. Nah, suaminya
pokoknya rumah harus dijual. Istrinya tidak bisa. Kalau rumah dijual lebih baik kita cerai. Wah, gawat ini. Ya, gawat. Kalau sudah gini, gawat. Harus ditanya dulu, nah kenapa? Kok kamu ngotot mau jual rumah? Karena anak kita sakit, kata bapaknya. Di rumah sakit, kita tidak bisa bayar. Ini anaknya sudah mau sembuh, bawa pulang anak harus bayar sekian puluh juta. Ya. Karena memang rumah sakit sekarang kan mahal. Katanya rumah sakit alternatifnya sembuh tapi jadi miskin, tidak sembuh dan jadi miskin. Karena sembuh itu rumah sakit harus bayar. Ya, bawa pulang jenazah pun harus bayar dulu. Kalau tidak dibayar jenazahnya tidak boleh dibawa pulang, ditahan. Nah, anak kita ini sakit. Kalau mau dibawa pulang harus bayar dulu kita, padahal kita tidak punya uang. Jadi suami ngotot sudah dijual aja, nanti kalau ada berkat kita beli lagi. Baru istrinya mau mengerti, ya gitu ya Pak ya. Iya, sementara dijual dulu. Atau kalau tidak rumah mungkin punya mobil ya. Atau punya motor dijual dulu kalau cukup. Atau punya perhiasan ya, dijual dulu. Nah, setelah mengerti masalahnya, istrinya setuju. Ya wis Pak, ora apa-apa. Wis mobilnya dijual dulu. Nanti kalau ada berkat kita beli lagi. Nah, ini akhirnya saling mengerti. Mengapa suami mau jual rumah dan mengapa istrinya menolak. Kalau istri kan, loh nek ndak punya rumah nanti piye, tinggal di mana, kontrak di mana, uangnya dari mana, ya, dan sebagainya. Berusaha mengerti dulu baru dimengerti. Suami istri juga berusaha mengerti suamimu baru minta dimengerti. Istri juga, ya, suami belajar mengerti istri, istri mengerti suami. Yang kelima. Yang keenam, sinergi, yaitu bekerja sama, lebih menguntungkan daripada kerja sendiri. Jadi bersinergi kalau perusahaan-perusahaan itu kerjasama, diadopsi istilahnya ya. Perusahaan apa gitu. Bekerja sama dengan orang-orang lain, ya misalnya itu Sido muncul sinergi dengan ibu-ibu penjual jamu gendong misalnya. Karena ibu-ibu penjual jamu gendong itu bisa masuk ke pasar-pasar, ke pelosok-pelosok, ke desa-desa. Kalau Sido muncul perusahaannya perusahaan besar tidak bisa. Masuk sendiri tidak bisa, ya. Jualan sendiri ke pasar tidak bisa. Tapi ibu-ibu jamu gendong bisa. Dan mereka senang. Lakunya banyak, lebaran disewakan bis mudik gratis. Nah itu saudaraku ya. Jadi sinergi, berusaha bekerja sama dengan orang lain yang menguntungkan. Pemasaran, produksi, ya. Ya, contohnya itu perusahaan TikTok ya, jualan online. Jualan online itu sinergi, sebetulnya kerjasama dengan pihak lain di dalam negeri, di luar negeri lewat media sosial. Begitu hebat sampai pasar Tanah Abang hampir bangkrut, ya. Untung kan pemerintah segera nyetop, tidak boleh jualan online. Kalau tidak, tutup pasar Tanah Abang, tutup, tidak laku. Karena dengan sinergi ini mereka bisa
jual barang lebih bagus, lebih murah. Ya, barang-barang branded luar negeri lebih bagus, lebih murah. Gratis ongkos kirim lagi, barangnya langsung sampai di tempat. Atau alasan-alasan yang lain, orang tidak mau belanja di Tanah Abang, maunya belanja online. Akibatnya pasar Tanah Abang tidak laku, sinergi. Ini yang keenam. Terakhir, yang ketujuh, sharpen the saw, mengasah gergaji. Ya, artinya apa? Ini terus belajar, terus membaca, terus meningkatkan diri. Ya. Jadi kalau tukang itu gergajinya ketul, ya, gergajinya tidak pernah diasah, lama-lama tidak bisa motong kayu. Kalau kau bisa lama, kayunya tidak bisa putus karena gergajinya ketul. Nah, contohnya Bapak Samuel Colgate. Bapak Samuel Colgate itu seorang office boy, ya, pelayan di sebuah pabrik sabun. Office boy itu yang ngeresiki, ngepel lantai, ngeresiki WC, ya, lalu membersihkan meja-meja, menata kursi, bapak pimpinan, bapak manajer, dan sebagainya. Tapi terakhir, dia bukan office boy, tapi manajer dari perusahaan sabun itu. Bahkan di kelak kemudian hari, sekarang dia menjadi pemilik dari pabrik sabun. Bahkan tidak hanya bikin sabun, kemudian bikin pasta gigi Colgate, ya, bikin palm olive, sabun palm olive, dan sebagainya. Menjadi pemilik, menjadi miliarder. Office boy, kenapa bisa menjadi miliarder? Ya, kalau office boy itu gajinya dikumpulkan 1 tahun tidak ada 1 miliar. Ditabung, tidak usah dipakai, tabung saja 1 tahun, bahkan seumur hidup tidak mencapai 1 miliar. Tapi dia menjadi miliarder karena apa? Karena dia mengasah gergaji. Ya, waktu dia jadi office boy, dia ikut kursus tentang tata buku, kursus tentang accounting, kursus tentang pemasaran, kursus tentang produksi. Dia belajar, membaca buku-buku, belajar. Sehingga akhirnya dari office boy, dia diangkat jadi sales jadi manajer, marketing manager, ya. Sampai akhirnya jadi direktur pemasaran, dan kemudian dia menjadi pemilik dari perusahaan palm olive ini. Nah, saudara, ini paradigma baru, tidak bisa dengan paradigma lama. Kalau kita paradigmanya lama, wong jual air kok ning Indonesia, jual air itu ning Timur Tengah sana, padang gurun, laku. Indonesia wong desa-desa ora kekurangan, kecuali saat ini ya banyak desa kekeringan, tidak ada air di desa-desa, harus nunggu bantuan air bersih dari Pemda atau Pemkotnya. Ya, saudaraku, ya. Paradigma harus berubah. Nah, kita mau melihat paradigma membawa perpuluhan. Kita tahu ada 2 alasan penting mengapa jemaat diajar untuk membawa perpuluhan. Pertama, karena ketaatan akan membawa mujizat Tuhan terjadi. Ya, mujizat Tuhan terjadi melalui ketaatan terhadap perpuluhan. Ya. Janda Sarfat taat,
paradigmanya taat, hidupnya dan putri tunggalnya dipelihara Tuhan. Paradigma Naaman dirubah. Ya, paradigma lama apa? Marah. Saya jenderal kok disuruh mandi di Sungai Yordan. Apakah di Damsyik sana Sungai Abana dan Parpar lebih bersih dari Sungai Yordan? Memang Sungai Yordan terkenal, saudaraku, tapi tidak bersih. Saya pernah ke Yordan dan membaptis beberapa orang di Sungai Yordan, tapi tidak bersih. Ya, di samping airnya juga tidak bening, agak keruh, banyak ikan-ikan kecil. Itu kalau ada orang masuk, ikan yang gigiti kulit itu loh, kulit membersihkan kulit-kulit yang tua itu, kulit-kulit yang sudah rapuh itu. Cekit. Apa gitu cekit. Ternyata ikan itu gigiti kulit. Ya, tapi Naaman kemudian dirubah paradigmanya oleh bawahannya. Dia bilang, Pak, kalau Bapak disuruh mencari air suci apa di atas gunung yang tinggi atau di tempat yang jauh di atas gunung yang tinggi tadi, Bapak lakukan. Hal yang sukar Bapak mau lakukan. Lah wong disuruh mandi di Sungai Yordan gampang, nyelup aja 7 kali kok Bapak marah. Bapak lakukan, nanti Bapak sembuh. Terus dia berubah paradigmanya. Oh iya, kenapa ya aku kok enggak mau ya? Ya wis, aku tak nyelam ya. Akhirnya Naaman merubah paradigmanya. Dan dia menyelamkan diri 7 kali di Sungai Yordan. Dan dia mengalami mukjizat, disembuhkan Tuhan. Petrus taat, disuruh menebarkan jala. Semalaman dia sudah menebar jala, tidak membawa hasil. Ya, semalaman dia gagal total. Ya, waktu ayo tebar jala di sebelah kiri, Tuhan, semalaman kami sudah gatot Tuhan, gagal total. Jangankan ikan besar, ikan teri saja tidak dapat Tuhan. Tapi kemudian Petrus mengubah paradigmanya. Tadinya paradigma apa? Paradigma tidak mungkin, percuma Tuhan, sudah semalaman gagal total. Tapi kemudian, tapi karena Tuhan menyuruh, maka aku melakukan. Lah ini yang penting. Karena disuruh Tuhan, aku lakukan. Dia menebar sesuai dengan perintah Tuhan. Nah, apa yang terjadi? Dia mengalami kelimpahan. Menangkap ikan begitu banyak sampai jalannya hampir koyak. Dia sendiri tidak bisa mengangkat jala itu. Mengundang teman-temannya untuk mengangkat jala bersama-sama. Karena ikannya begitu banyak. Ikan besar-besar 153 ekor. Banyak mengalami kelimpahan. Alasan yang kedua kita belajar taat. Perpuluhan karena itu akan membuka segala pintu langit. Aku akan buka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Dan banyak pintu akan terbuka dalam hidup kita. Pintu kelimpahan akan terbuka, pintu kesehatan terbuka, pintu kesembuhan terbuka, pintu kebahagiaan, keharmonisan, pintu pemulihan, dan lain sebagainya. Banyak pintu yang tidak kita duga akan Tuhan buka dalam kehidupan kita. Cuma memang banyak halangan. Ya. Banyak halangan kalau anak Tuhan itu mau membawa perpuluhannya. Mari kita belajar paradigma baru. Perpuluhan itu menguntungkan siapa? Ada yang bilang menguntungkan gereja, oke. Ada yang bilang menguntungkan pendeta, oke. Ada yang bilang menguntungkan diri sendiri. Lah, saudaraku, sebetulnya yang benar itu yang mana? Perpuluhan itu menguntungkan gereja, menguntungkan pendeta, atau menguntungkan diri kita sendiri? Sebelum menjawab,
kita buka dulu sebuah ayat. Amsal 11 ayat 17. Di sana dikatakan orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Jadi ada orang yang murah hati, ada orang yang kejam. Orang yang murah hati itu artinya dia suka memberi kepada gereja, kepada Tuhan, kepada diri sendiri, kepada pendeta. Itu orang murah hati. Kalau kita memberi sesuatu kepada orang lain, itu sepertinya ini kita berbuat baik kepada orang itu. Mungkin kepada pegawai saudara, kepada manajer saudara, kepada tetangga saudara. Saudara memberi sesuatu, ya, kado ulang tahun, kado Natal, hadiah dan sebagainya. Sepertinya saudara berbuat baik kepada orang itu. Salah. Saudara, kalau engkau murah hati, engkau berbuat baik kepada dirimu sendiri, bukan kepada orang lain. Walaupun sepertinya berbuat baik kepada orang lain ketika saudara bermurah hati terhadap orang itu. Misalnya, dia sakit, saudara bantu untuk biaya pengobatan. Oh, berbuat baik kepada Pak Matius yang sakit tadi. Tapi tidak, sebetulnya saudara sedang berbuat baik kepada dirimu sendiri. Jadi sama, saudaraku, ya. Kalau tadi kita murah hati dalam hal perpuluhan kepada Tuhan, ya, tadi apakah kita berbuat baik kepada gereja, berbuat baik kepada pendeta, atau berbuat baik kepada diri sendiri? Kalau menurut firman Tuhan, orang yang taat perpuluhan itu berbuat baik kepada dirinya sendiri. Karena apa? Pertama, karena dia akan mengalami banyak mukjizat dalam hidupnya. Dan kedua, karena Tuhan buka tingkap-tingkap langit, pintu surga, pintu kelimpahan, pintu kesembuhan, dan pintu kebahagiaan, pintu keharmonisan akan dibuka dalam kehidupannya. Amin. Mari kita akan sambut firman Tuhan dengan sebuah pujian. Tapi sebelumnya saya ingin mengajukan dua pertanyaan. Apakah Bapak Ibu mau taat pada Tuhan dan mengalami mukjizat Tuhan? Yang kedua, apakah mau mengalami pintu-pintu yang terbuka dalam hidupmu, saudaraku? Dan kalau kita menjawab ya kepada Tuhan, saudara sudah tahu apa yang harus saudara lakukan. Tuhan sudah memberikan jalannya kepada kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita nyanyikan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. I say yes, Lord. I say yes, yes, yes. I say yes, yes, yes. I say yes, Lord. I say yes, Lord. I say yes, yes, yes. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. I say yes. I say yes, yes, yes. I say yes, yes, yes. I say yes, Lord. I say yes, Lord. I say yes, yes.
ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Tuhan Yesus, inilah tekad kami untuk menjawab ya kepada Tuhan, menjadi orang yang taat dan setia kepadamu Tuhan, supaya kami dapat mengalami mukjizat dan melihat pintu-pintu langit terbuka. Ajar kami taat untuk melakukan firman-Mu dalam hal perpuluhan Tuhan, sehingga kami tidak kelewatan. Beri kami paradigma baru untuk menjadi orang-orang yang mengalami perubahan hidup yang drastis, yang luar biasa. Bukan menjadi lebih buruk, tapi lebih baik, lebih sehat, dan lebih kuat Tuhan. Berkatilah jemaat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita pegang perpuluhan kita. Tumpang tangan sendiri, Bapak Ibu. Tuhan, kami tumpang tangan atas perpuluhan yang akan kami bawa. Dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah kami dengan paradigma baru untuk mengalami perubahan, untuk melihat mukjizat Tuhan seperti Bapak Lee Iacocca, dan tidak hidup sebagai orang yang hanya pas-pasan. Tuhan, berkatilah supaya kami boleh melihat pintu-pintu langit, pintu rezeki, pintu berkat dibukakan bagi kami, supaya kami boleh melihat pintu kesehatan, kesembuhan, dan pintu mukjizat nyata dalam hidup kami. Pintu kebahagiaan dan pintu keharmonisan Engkau bukakan bagi kami. Yes Lord, yes. Yes, dalam nama Yesus, yes. Dalam nama Yesus, yes. Terjadi mukjizat di tempat ini, yes. Terjadi penyingkapan firman, terjadi pintu-pintu yang dibukakan Tuhan bagi jemaat yang hadir pada pagi hari ini. Orang-orang yang mendambakan paradigma baru yang mengubah hidup mereka Tuhan. Dalam nama Yesus menjadi kenyataan. Dalam nama Yesus mukjizat Allah terjadi bagi kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Dan kita aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Bapak Ibu, Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebentar saya akan menyampaikan beberapa pengumuman mengenai kegiatan gereja kita. Informasi yang pertama, ibadah raya onsite minggu depan tanggal 8 Oktober akan diadakan pada pukul 8 pagi dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Pratama Yohan Immanuel Praitno. Dan bagi jemaat yang belum bisa hadir dalam ibadah onsite ini dapat mengikuti ibadah secara online pada pukul 5 sore di channel YouTube GBI Semarang Indah. Anggaran dana yang dibutuhkan untuk acara Natal tahun 2023 dan tahun baru tahun 2024 adalah sebesar 30 juta rupiah. Persembahan yang telah diterima adalah sebesar 24.448.000 rupiah. Dana yang masih dibutuhkan adalah sebesar 5.552.000 rupiah.
Bagi Bapak Ibu yang ingin mendukung acara tersebut di atas, dapat memberikan persembahannya melalui amplop persembahan khusus Natal dan Tahun Baru yang telah kami sediakan. Untuk mendukung dan memeriahkan ibadah ucapan syukur Tahun Baru, GBI Semarang Indah menawarkan kaos seragam yang akan kita pakai bersama-sama dalam acara ucapan syukur Tahun Baru pada tanggal 1 Januari 2024. Bagi Bapak Ibu yang ingin ikut berpartisipasi dapat memesan kaos yang kami sediakan tersebut. Contoh dan ukuran kaos dapat dilihat di meja pemesanan. Harga kaos adalah Rp90.000. Pre-order pemesanan akan kami tutup pada tanggal 3 Desember 2023. Adapun penawaran yang kami berikan ini bersifat tidak wajib dan apabila Bapak Ibu tidak memiliki atau memakai kaos tersebut, Bapak Ibu bisa tetap hadir dalam ibadah ucapan syukur yang akan kami adakan pada tanggal 1 Januari 2024. Tuhan Yesus berkati. Kami juga membuka kesempatan kepada Bapak Ibu yang rindu berbagi berkat dalam acara Door Prize yang akan diadakan dalam acara Natal dan Tahun Baru. Bapak Ibu dapat menghubungi sekretariat gereja atau salah satu panitia Natal. GBI Semarang Indah akan mengadakan sakramen baptisan air pada hari Minggu 10 Desember tahun 2023. Bagi Anda yang rindu untuk mengikuti sakramen ini, dapat mengisi formulir dan mendaftarkan diri kepada Bapak Pendeta Madya Samuel Lloyd Praitno. Pendaftaran terakhir adalah tanggal 3 Desember 2023. Syarat untuk mengikuti baptisan air adalah usia minimal 12 tahun. Bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan kasih ataupun persepuluhannya bagi pelayanan dan pekerjaan Tuhan, amplop persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di pintu keluar gereja ketika Bapak Ibu akan pulang nanti. Sebelum pulang, kita akan bersama-sama menerima doa berkat dan saya mengundang Bapak Ibu sekalian kita mau sama-sama bangkit berdiri dan doa nanti akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Madya Samuel. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita angkat kedua tangan kita kepada Tuhan. Kami bersyukur Bapak buat kasih setia dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk kami boleh bersama-sama berkumpul Tuhan untuk memuji dan memuliakan akan nama-Mu. Dan kami juga boleh diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Dan hamba berdoa biarlah setiap benih firman yang sudah kami terima pada saat ini boleh jatuh di tanah hati kami yang baik sehingga menghasilkan buah untuk kemuliaan dan kebesaran akan nama Tuhan sendiri. Bapak yang kasih Tuhan pada akhir ibadah hari ini, mari angkatlah kedua tanganmu kepada Tuhan, pulanglah dan terimakan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah engkau dengan kesehatan yang baik, diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu, diberkatilah usaha dan pekerjaanmu, dan diberkatilah segala hasil pekerjaan tanganmu karena Tuhan yang menyertai engkau. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyirami engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan akan memberikan kepadamu damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Yesus yang kita kasih datang untuk kali yang kedua. Mari kita semua yang percaya terima berkat Tuhan, katakan dengan iman bersama-sama. Amin.